Jadi gitu ya, yang perlu diperhatikan untuk memeriksa kaki-kaki, kita periksa setirnya. Kedua, kita harus periksa di bagian bannya, apakah dia makan dalam atau tidak kalau istilahnya tuh. Yang ketiga, kita cek dulu tirot-tirotnya, terus periksa juga bagian shock breakernya, bagian busingnya ya kan. Yang itu yang kemudian kita cek CV joinnya, dia ada jeda enggak. Kalau dia jeda, dia nanti akan berpengaruh pada saat kita pertukaran gigi. Oke deh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Kali ini saya akan membuat video tentang inspeksi mobil melalui kaki-kaki dan roda ya. Kemarin sudah kita buat video tentang mesin yang sangat krusial dan juga ngecek sensor-sensornya di bypass atau di jumper. Sekarang saatnya kita ngecek di bagian kaki-kaki. Oke, pertama-tama ya, baca bismillah dulu tuh. Yang kedua apa? Kita cek di bagian setirnya dulu. Biasanya kalau ada masalah di bagian kaki-kakinya itu awal mulanya itu di bagian setirnya nih. Posisinya lagi off, kita coba ya hidupkan karena ini menggunakan electric power system atau EPS. Tuh, electric power system sensornya hidup. Bismillah. Oke, udah hidup ya. Nah, ketika sudah hidup, ini sudah bekerja ini sistem kelistrikan sensornya. Nah, kita untuk mengetahui apakah kaki-kakinya itu bermasalah seperti rak setir atau bunyi-bunyi tertentu di bagian kaki-kaki, kita tinggal di ini aja. Ini kira-kira ada bunyi nggak, kelodok-kelodok nggak tuh. Nah, ini nggak ada ya bunyinya ya, nggak ada bunyinya. Kalaupun ada bunyi, misalnya bunyinya itu terlihat kedengarnya dari dalam, kita harus periksa di bagian kopel di bagian bawah nih. Biasanya kelihatan, itu harus turun dari mobil kendaraan, pintu sopir dibuka, nanti akan kelihatan di situ as kopel. Biasanya kalau setir itu ada as kopelnya. Nah, udah. Ketika sudah kira-kira tidak ada bunyi geluduk-geluduk, terus kita untuk memeriksa kaki-kaki di bagian depan, kita harus putar dulu karena kita ini ya, apalagi yang ground clearance yang kendaraannya itu rendah, dia mau tidak mau harus kita lihat secara manual, jadi nggak kelihatan ya, jadi harus kita putar ke kiri atau ke kanan. Kali ini saya akan mencoba untuk periksa roda yang sebelah kiri. Oke ya, kita lihat di bagian rodanya. Oke, ini visibilitasnya memang kurang maksimal, tapi ini bisa jadi kita melihatnya karena keterbatasan. Kadang-kadang orang jual itu tempatnya juga nggak menyediakan tempat untuk yang tinggi untuk melihat kaki-kakinya ya. Pertama-tama kita lihat dulu bannya. Lihat nih, bannya itu makan nggak? Maksudnya makan apa? Kini akan melihat dari ban ini saja kita bisa melihat bahwa ini sudah makan tidak seimbang lagi. Jadi perlu balancing and sporing. Nah, kalau kejadian seperti itu, ada makan ban, nah itu bagi saudara-saudaraku yang mau membeli kendaraan bisa minta diskon supaya nanti ada biaya servis untuk untuk balancing dan sporing. Yang kedua, lihat ketebalannya kendaraan ini, bannya itu. Lihat tahun pemasangannya. Biasanya di sini ada cetakannya. Nah, di sini nih. Ini 2025 bulan 2. Nih, agak kurang jelas ya. Nah, ini bannya baru. Sudah itu periksa di bagian pelaknya. Biasanya cacat-cacat kayak gini itu hal yang biasa, biasanya dia akan menggeser sesuatu ya. Nah, yang kedua, kita cek di bagian nih. Ini di bagian nih, shock breaker. Kita cek di sini ada nggak rembes-rembes oli. Di sini ada nggak rembes-rembes oli. Kalau dia rembes, kemungkinan itu shock breakernya sudah bocor. Cek ke presisi atau tidak, ada oli rembes atau tidak di sini ya. Sudah itu, ini kan masih kelihatan masih bagus ya, karena masih ada mereknya menempel. Ini kan kertas. Kalau misalnya dia pemakaian yang dengan durasi lama, pasti dia sudah mengelupas. Yang kedua kita bisa ngecek di bagian mana ya? Ini di bagian CV join. Ini bisa kita cek dia ini ada bergoyang apa enggak. Nah, ini posisinya, ini saya kencang-kencang nih. Nah, ini nggak ada bunyi goda-goda, nggak ada bunyi sesuatu yang mencurigakan, nggak ada. Jadi kalau misalnya kita akselerasi atau perpindahan gigi, kalau ini bermasalah, dia akan bunyi kayak ada jeda gitu. Nah,
Yang kedua itu kita cek lagi di bagian ini namanya tirotnya. Kita cek tirotnya juga ada rembes-rembes oli apa tidak, ya kan? Karena ini kotor karena pemakaian, jadi biasa kalau misalnya ada rembes-rembes itu bukan rembes-rembes apanya ya, karena dia bocor, tapi karena pemasangan. Biasanya gitu. Yang penting dia kering. Cek busing-busingnya. Ya. Terus kita cek link stabilizernya. Nah, ini nggak kelihatan, jadi saya harus putar ke sebelah kanan dulu ya. Oke. Ini kelihatan ya. Ini link stabilizernya. Ini apa namanya? Yang pokoknya hal-hal yang yang menempel di bagian kaki-kaki. Inilah kaki-kaki itu banyak komponennya, yaitu link stabilizer, tirot, long tirot. Nah, ini diperiksa, digoyang-goyangin aja kira-kira bunyi apa enggak. Biasanya kalau dia bermasalah, dia itu akan goyang. Nah, pada saat jalan dia akan bunyi. Tuh, ini juga tirotnya kita cek dulu. Nah, misalnya ini ya goyang, nggak ada masalah di bagian ini, bagian tirotnya. Nah, biasanya kita cek di bagian paling bawah sekali, mumpung lagi ngolong. Kita cek di bagian ini, kepak-kepak kata orang, busingnya lihat tuh, ada getas nggak, ada getas atau ada masalah nggak. Biasanya itu kan kalau dia getas, nanti kalau berjalan dia bunyi nyit gitu ya. Nah, itu gambaran secara umum. Nah, ini bagian depan ya. Ini di bagian depan. Nah, selanjutnya mumpung lagi di sini, lagi keluar, kita cek juga di bagian sini, di bagian sok belakang. Cek di bagian sok ini, kira-kira ada rembes oli apa tidak. Biasanya kalau bermasalah dia rembes, bisa dilihat. Kalau ini nggak kelihatan. Nah, ini kan goyang, ini kan penutupnya ini. Nah, bisa lihat di bagian bawah, nggak kelihatan. Nanti bisa diraba saja. Nah, ini kelihatan nih. Di bagian sini, kira-kira di bagian sama tangan ada nggak oli, rembes-rembes oli. Terus dicek juga bagiannya. Jadi gitu ya, yang perlu diperhatikan untuk memeriksa kaki-kaki. Kita periksa setirnya. Kedua, kita harus periksa di bagian bannya, apakah dia makan dalam atau tidak kalau istilahnya tuh. Yang ketiga, kita cek dulu tirot-tirotnya. Terus periksa juga bagian shock breakernya, bagian busingnya, ya kan. Yang kemudian kita cek CV joinnya. Dia ada jeda enggak? Kalau dia jeda, dia nanti akan berpengaruh pada saat kita pertukaran gigi. Ya kan, saya kira cukup sekian. Nanti kalau ada kira-kira ada komentar atau tambahan atau pertanyaan, silahkan tulis di kolom komentar ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.